Kalau kecanduan dengan ya pornografi gitu lalu juga ada masturbasi yang kecanduan bisa sehari bisa 2 kali 3 kali itu Ya udah menurunkan kecerdasan otaknya. menurunkan IQ. Betul. Kita takutnya nanti kena HIV kan, apalagi juga Indonesia sendiri nih HIV-nya lagi meningkat lagi nih. Jadi kita tidak memberikan pendidikan seks itu sebenarnya udah salah. Zaman sekarang pun mereka tidak usah kita kasih tahu, mereka kan cari tahu sendiri. Nah, makanya Hai Avalian semuanya, salam ceria, cemerlang. Akhirnya di edisi kedua Kepo ya, ketemu entrepreneur paling oke bersama dengan Mr. Jerry. Hari ini bakalan ngebahas tentang isu-isu terbaik dan yang paling memberikan inspirasi buat seluruh Avalian tentunya ya. Dan hari ini teman-teman semuanya kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan 17 plus nih guys ya. Udah ngomongin tentang 17 plus itu ya, plus biasanya itu mengarah ke usia-usia dewasa yang tentunya perlu bimbingan orang tua dalam menyaksikan tayangan ini, tetapi sebenarnya ini sangat perlu untuk kita semua orang ketahui. Begitu ya dok ya. Dan hari ini betul. Mr. Jerry sudah kehadiran bintang tamu kita, yaitu Dr. Bumi. Halo dok. Halo Mr. Jerry. Wah, tadi aku bilangnya konten kita hari ini dok berhubungan dengan 17 plus. Bener gak hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang ada hubungannya dengan hal ini dok? Iya benar ya, karena memang ini kan istilahnya ya jangan sampai nanti anak di bawah umur itu tidak ada bimbingan gitu. Karena kan memang ini kan berhubungan dengan temanya yang istilahnya dewasa ya gitu. Jadi kalaupun anak mau menonton ini harus dengan bimbingan orang tua. Betul, gitu, dan terutama buat seluruh teman-teman yang di luar sana dan teman-teman guys Anda semuanya ya. Teman-teman yang masih remaja ataupun yang lagi nonton hari ini, sebenarnya semuanya bisa menjadi satu hal yang benar-benar harus ditonton oleh semua orang ya dok ya. Betul. Dan hari ini juga kita ngebahas tentang satu tema dok ya, tentang bagaimana sih menjaga kesehatan reproduksi saat remaja dok. Ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi, kenapa sih kita langsung mengkerucutkan hal ini ke usia remaja, dok? Apakah usia ini benar-benar sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi sebuah momok untuk kejadian remaja Indonesia? Apakah memang udah dalam tanda kutip keadaan seksual menjadi sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan bagi seluruh remaja Indonesia atau seperti apa dok? Ya, terutama kan pada saat remaja itu biasanya kan itu mulai ada akil balik ya. Akil balik itu artinya dia sudah beranjak zaman-zaman pubertas ya. Jadi yang kalau laki-laki sudah ada tandai dengan mimpi basah ya. Kalau dengan ada wanita sudah mulai menstruasi yang pertama, nah itu kan di usia-usia remaja. Nah biasanya itu kalau dia pendidikan seksnya kurang, pasti dia kan mencari tahu nih, dia kan juga pasti bingung dengan kondisinya ini apa sih, misalnya mimpi basah itu apa kalau pada laki-laki, sedangkan pada wanita loh kok jadi keluar darah gitu di daerah vaginanya. Nah itu kan pasti kan mereka kan cari tahu. Nah itulah makanya pentingnya pendidikan seks. Jangan dan sampai berhubungan dengan psikologis juga begitu ya dok? Betul, makanya jangan sampai juga mereka akhirnya salah informasi gitu. Informasi yang didapatkan malah yang kurang tepat gitu ya, dan maka berakibat jadi mereka mempercayainya jadi yang salah gitu. Apalagi kan masa-masa remaja itu masa kepingin tahuan ya, untuk kepingin tahuan apapun ya tentang diri mereka sendiri, jati diri mereka sendiri aja mereka pengen tahu, apalagi masalah-masalah yang belum mereka tahu juga ini apa gitu. Kalau udah usia dewasa biasanya bukan ingin tahu jati diri kita sendiri dok, tapi bisa yang kita tahu adalah jati diri orang lain mungkin dok, yang pengen kita ketahui ya. Betul. Nah di usia seperti ini dok, ketika usia labil ya, zaman now bilang ya, ketika orang mulai cinta monyet terjadi karena memang hormon seksualnya mulai ada, sama seperti tadi ya dok ya, dokter menyebutkan tadi, sehingga ini berefek pada sesuatu hal yang mungkin bisa nantinya mencerumuskan anak-anak usia remaja ini ke perilaku yang nggak bagus atau yang nggak tepat ya dok ya. Betul. Nah makanya salah satunya ya itu tadi ya, misalkan terjadinya seks bebas gitu. Seks bebas itu kan juga sama ya, artinya mereka
pasti ada gairah seksnya kan lagi tinggi karena kan hormon-hormonnya baru mulai meningkat nih. Nah itu jangan sampai dia gairah jadi malah melakukan seks bebas ya. Lalu juga nanti belum lagi terkena penyakit-penyakit menular seksual. Nah itu juga harus tahu tuh kalau misalkan resikonya berhubungan seks berganti-ganti pasangan bagaimana. Nah lalu juga kalau misalkan berhubungan seks sebelum menikah nanti resikonya terjadi kehamilan. Nah itu mereka tuh harus tahu gitu. Rata-rata mereka tidak tahu resikonya. Jadi mereka ya hanya melakukan saja, tapi begitu Mas sudah tahu resikonya mereka baru menyesal gitu. Betul Dok. Gitu. Apalagi dengan pergaulan zaman now ya yang semakin wild yang semakin luar biasa banget hari ini, apalagi dengan sosial media yang semakin marak, kemudian teknologi yang semakin tinggi, sehingga mohon maaf nih kadang-kadang orang-orang menonton tayangan 17 tahun ke atas atau film-film yang tidak seharusnya ditonton oleh remaja, membuat mereka makin menggebu-gebu nih hasrat seksualnya. Betul. Nah, ngomongin tentang usia Dok ya, usia remaja tentunya kalau usia remaja kita lihat banyak orang yang menganggap usia ini menjadi salah satu yang sangat penting, ya kan Dok? Dan kalau kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan, penting yang harus kita concern terlebih dahulu ke arah laki-lakinya dulu, kita berikan edukasi, atau dua-duanya sama aja, perempuan antara laki-laki sama gitu, menurut pandangan dokter? Kalau menurut saya sih sama ya gitu, karena kan dua-duanya itu sama, karena sama-sama untuk pendidikan seks itu memang kita dua-duanya memiliki organ seksual begitu ya Dok organ ya. seksualnya juga makanya kan memang sama juga, maksudnya sama dalam arti ya mereka punya juga gitu, gairah juga mereka punya. Jadi nah paling kita memberikan resikonya kalau misalkan pada wanita itu resikonya lebih tinggi ya, karena selain nanti bisa terjadi kehamilan kan malah resikonya kan jangka panjangnya lebih tinggi ya. Ya kalau cowok memang pada saat berhubungan seks ya dia tidak akan ada resiko kecuali penyakit paling kan. Enak aja ya. Iya, cuma dapat enaknya. Yang dapat Hamidun pewong ya kan Dok. Kan ada istilahnya ya, misalkan enaknya 5 menit, susahnya 9 bulan. Nah, itu kan. Tapi yang 5 menit itu bisa kebayang sampai besoknya. Bener gak sih guys? Iya kan? Jadi makanya harus dikasih tahu dulu resikonya nih, terutama wanita sih ya, karena wanita itu tadi kan resikonya kehamilan ya. Kalau kehamilan kan sayangnya para wanita ya. Kehamilan itu kan nanti bisa sampai 9 bulan, belum lagi dia misalkan lagi masa remaja, masa-masa sekolahnya kan pasti akan terganggu ya. Masa-masa yang harusnya kita mengaktualisasikan diri dan para perempuan harusnya lebih luar biasa untuk menjaga dirinya ya Dok ya. Jangan sampai terjadi pernikahan dini ya kan, kehamilan dini kehamilan yang tidak diinginkan dan lain sebagainya, karena kita tidak memperhatikan yang namanya kesehatan seksual ini Dok. Betul. Nah kalau tadi dokter berbicara tentang dampak atau efek samping dari seseorang yang melakukan hal-hal yang di luar apa yang menjadi norma atau etika ya kan, biasanya kan kalau di Indo orang-orang bener-bener harus adatnya ketimuran nih Dok kita ya. Balik Tapi lagi saat ini udah mulai ke barat-baratan juga ya Dok. Ya kan. Nah kalau dari aspek kesehatannya apa sih yang menjadi hal yang harus kita waspadai ketika seorang remaja wanita remaja putri atau remaja pria laki-laki yang tidak menjaga pergaulan atau menjaga kesehatan seksualnya dengan baik gitu Dok. Apa yang menjadi penyakit-penyakitnya, apa sih yang bisa menghantui mereka gitu? Penyakit yang paling banyak itu pasti penyakit menular seksual itu ya, untuk ya gonorrhea, sifilis, bahkan yang lebih bahaya lagi takutnya nanti kena HIV kan, apalagi juga Indonesia sendiri nih HIV-nya lagi meningkat lagi nih, yang kemarin anak-anak udah ada Dok. Iya kemarin kan juga yang kemarin terakhir kita yang tahu yang di Jawa Barat kan yang meningkat itu HIV-nya kan yang baru-baru ini. Nah itu makanya ya itu sebenarnya sih, jadi intinya sih sebenarnya ya, kalaupun kita masih istilahnya konvensional kolot ya terhadap anak-anak gitu, maksudnya kita tidak memberikan pendidikan seks, itu sebenarnya udah salah. Zaman sekarang pun mereka tidak usah kita kasih tahu, mereka kan cari tahu sendiri. Nah makanya itulah internet di mana-mana, tinggal googling, tinggal browsing, apalagi dunia sosial media, informasi di TikTok, informasi di Instagram banyak banget ya Dok ya. Makanya beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mungkin karena kita kan tidak ada informasi ya, informasi paling dari buku kan, dari internet atau dari macam-macam. Nah makanya sekarang itu perannya orang tua itu lebih ke langsung mengedukasinya aja. Gitu. Artinya mereka langsung mengedukasi, memang langsung memberitahu lah. Jadi sekarang udah zamannya memang itu udah nggak tabu lagi. Justru kalau mereka masih tidak memberikan pengarahan ke anak, nanti anak malah mencari tahu ke sumber yang lain, malah salah kaprah anaknya gitu. Betul ya. Jadi
akibat dari kemajuan teknologi ini ternyata kalau kita tidak sikapi dengan secara bijak juga, betul. ini akan menghambat banyak hal. Betul. Termasuk kehidupan seksual seseorang dan saat ini kita berbicara tentang kehidupan reproduksi dari remaja ya, betul, Dok betul. ya. Nah, apa sih yang menjadi dampak ya tadi kalau dokter udah berbicara tentang dampak mengenai kesehatannya? Kalau dari pertumbuhan, Dok, apakah anak-anak ini kan kita harapkan jadi penerus generasi bangsa yang excellent luar biasa ya. Apakah itu juga akan menjadi salah satu hal yang membuat mereka dalam IQ mereka jadi kurang atau lain sebagainya? Itu bisakah, Dok, hal-hal seperti itu ke arah sana? Bisa ya. Kalau untuk pada ini untuk kita saling pilih-pilih dulu ya, untuk wanita misalkan dia terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Betul. Akhirnya dia istilahnya ya sekolahnya ataupun dia pendidikannya jadi terganggu kan. Iya. Kedepannya jadi pasti udah nggak mau datang ke sekolah lagi, Dok, karena betul. kan udah gitu ya kan. Itu betul kan, makanya jadi nggak terganggu. mungkin aku ke sekolah lagi, entar dicemooh, dicibir dan dimasukkan ke story loh, Dok. Betul. Iya kan. Nah itu makanya mengganggu satu ya intelektualnya pasti kan. Jadi misalkan dia hanya tadinya misalkan masih SMP, ya ampun dibully. Nah berarti kan dia hanya Tapi kayaknya itu udah jadi tren deh sekarang ya. Jadi semakin kadang-kadang dunia semakin aneh juga ya, Dok ya. Gitu. Makanya juga kalau misalkan penting memang kita memberitahu nih ke anak. Jadi resikonya seperti itu kalau untuk wanita kalau mau melakukan hubungan seks sebelum nikah ya pasti nanti akan ke kehamilan. Jadi makanya harus mengetahui dulu nih kalau hamil nanti bisa begini. Jadi mereka sendiri yang akan menentukan sikapnya. Mereka mau melakukan itu atau mau menghindari gitu kan. Betul. Itu yang cewek. Nah kalau yang cowok ini juga ada penelitiannya. Kalau dia kecanduan masturbasi ya atau misalkan majalah-majalah, ya bukan majalah kalau sekarang malah udah filmnya ya. Udah sekarang, Dok. Udah nggak zaman kalau dulu kita masih ke warnet dulu, Dok, ya kan. Terus warnet ya yang nunggunya sampai ke bawah gitu ya, nunggu loadingnya lama. Anak-anak zaman now udah langsung. Nah itu juga ada penelitian nih kalau kecanduan dengan ya pornografi gitu istilahnya. Lalu juga ada masturbasi yang kecanduan bisa sehari bisa 2 kali 3 kali itu juga menurunkan kecerdasan otaknya. Menurunkan IQ. Betul. Kelihatan makanya saya tahu ya beberapa orang yang selalu melakukan hari itu agak-agak blow on gitu ya, agak kurang gitu ya. Karena mereka guys, teman-teman dicatat ya, jangan sering ya. Jangan sering lakukan itu masturbasi. Betul, ya, Dok. karena kalau udah kecanduan mereka anak-anak zaman now itu harus kita kasih tahu. Betul, ya itu tadi karena mereka kalau udah kecanduan itu sulit untuk fokus, untuk konsentrasi karena pikirannya ya itu lagi gitu. Nonton lagi. Jadi untuk fokus sesuatu yang misalkan ya pelajarannya lah atau dia bidang apalah misalkan dia olahraganya itu udah terganggu itu konsentrasinya. Udah langsung kayak kerekam sampai di alam bawah sadar bahwa itu terus yang kayak narkoba ya, Dok. Betul, makanya itu juga bisa menyebabkan kecanduan kan kalau kecanduan ya pornografi itu sendiri ya, masturbasi apalagi gitu. Belum lagi nanti buat kedepannya itu pada saat mereka yang cowok ini menikah. Itu juga jangkanya nanti menikah itu bisa juga nanti malah memperburuk hubungan suami istrinya. Kenapa, Dok? Nah, kenapanya bisa jaga satu nih. Bisa nanti dia terkena ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu pada saat berhubungan seks ya, lalu keluarnya spermanya itu ya malah cepat kali ya di bawah 5 menit atau bahkan sebelum dimasukin ke vaginanya udah keluar. Udah kelewok. Nah, gitu. Itu makanya akan hati-hati itu, guys. Betul. Oh, ternyata berefek ke ini efeknya juga makanya berefek ke situ ya. Iya, makanya Oke. Itu malah salah satu yang untuk yang ejakulasi dininya. Para perempuan hari ini udah dihamil duluan tadi ya, makanya. Pada saat diranjang nggak puas ya. Ya Allah, ternyata dari hal-hal yang seperti tadi dokter jelaskan. Terus apa lagi, Dok? Nah, kalau misalkan yang berikutnya tadi kan udah yang ejakulasi dininya ya. Lalu juga cepat keluar ya kan. Nah, akhirnya mereka malah hubungan seksnya kuat deh. Iya, nah, makanya akhirnya kan malah stres nih si suaminya. Laki-lakinya stres, perempuannya juga apalagi. Nah, istrinya juga apalagi kan dia pasti ada tekanan lah. Masa hubungan suami istri terganggu pasti akan ada masalah lah. Nah, makin masalah juga nanti karena
disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu penisnya jadi bener-bener malah udah nggak bisa ereksi sama Bengkok. sekali. Lembek. Oh, kirain bengkok. Kalau bengkok masih mending, masih ada variasi Masih ya. dilurusin ya. Masih ada variasi. Oke. Tapi kalau paham. lembek kan udah nggak bisa Ya dimasukin ampun, sama sekali. ternyata Ya. strateginya seperti itu Betul. ya dok ya. Ya Nah, itu ampun. makanya makin memperparah kan, jadi hubungan suami istri makin parah. Kehidupan belum dan lagi- harmonisasi keluarga akhirnya hancur, Hancur, ya. hanya karena tidak menjaga sejak remaja Betul, tadi ya dok betul, ya. betul. Nah ini yang tadi Mr. Jerry bilang, ini adalah tayangan kita nggak bahas tentang Ya. remaja dok, tapi ini harus diketahui oleh semua orang ya. betul. Yang udah tua-tua juga Ya. harus cari tahu Betul, ya. betul. Karena kenapa dok? Balik lagi, Ya. anak-anak remaja kita bisa kejadian kayak Ya. gitu. Kenapa? Kurangnya BO. Ya. Ingat ya, bukan BO, booking guys, enggak Bukan bimbingan. open ya, bukan open. Orang tua, bukan open BO Bukan dong. open BO, Tenang ya, sering ya. Enggak, tenang ya, bukan kurangnya BO Oh, bukan itu BO itu ya. adalah kurangnya bimbingan orang tua, ya kan? Yang sering BO, iya. Saya sering, tapi bimbingan orang tua, Bimbingan oke? orang tua, ya. Kurangnya BO dong. Iya, Nah bener. dok, bisa kasih saran secara seksual ya, Ya, kan dokter ya. biasa Ya. lebih paham ya untuk gimana cara kita ngomong kepada anak. Mau ngomongin tentang sesuatu kan orang Indo Ya. kadang-kadang ngomongin tentang hal ini kayak malu Ya, gitu ya. ya. Kemudian orang tua Indonesia nih kayak nggak bisa, mulutnya nggak bisa Nggak bisa ngomong, mulai, bener, nggak bisa nggak bisa ngebuka mulai. Ya, gitu bener, loh. bener. Kalau mau ngomongin tentang ini, ntar dikiranya menjadi sesuatu yang Ya. apa ya? Seperti apa dok? Kira-kira contoh yang Ya. harus kita edukasi, orang tuanya memberikan edukasi yang Ya. tepat kepada anak remajanya seperti apa dok? Nah, kalau untuk yang masalah kalau udah remaja kan mereka pasti udah mulai tahu ya untuk tahu hubungan seks gitu. Nah, itu memang kita harus secara gamblang untuk menjelaskannya gitu. Artinya Langsung dipraktekkan di bukan depan. dipraktekkan, Oh, maksudnya kirain gini. langsung dipraktekkan di depan. Jadi maksudnya gini, situ. memang Aku pikir langsung. Iya, makanya memang Atau diajak nonton bareng gitu dok? Enggak juga. ya kalau misalkan emang butuh untuk sesuatu yang untuk dijelaskannya dengan gambar boleh juga gitu. Oh. Kan tergantung masing-masing Ya, orang. tapi kan- harus disensor ya, makanya Dok. Iya. Masing-masing orang kan beda-beda ya Jangan untuk kita jadinya menjelaskan. nonton bareng dengan keluarga ya ampun. Bukan, maksudnya hanya gila untuk ya. menjelaskan saja. Jadi misalkan gini, nah kalau misalkan misalkan remaja, dijelaskan dari waktu awalnya tuh, misalkan dia mulai mimpi basah. Oke. Kita menjelaskan berarti ini untuk masalah untuk seksual reproduksinya sudah mulai aktif. Nah, mulai aktif tuh gimana? Nanti pada saat berhubungan seks, ya jelaskan aja gitu. Maksudnya berhubungan seks itu kan berhubungan suami istri gitu ya. Oke. Nah, itu juga bisa Harus nanti- sah ya, Ya, harus sah. ada Jadi, karena- sesuatu yang benar-benar melegalkan mereka melakukan hal Betul. itu. Ini bukan sesuatu yang untuk having fun dan Betul. happy-happy begitu ya dok ya. Betul, dan juga kita harus memberi pengertian nih, terutama untuk kepada anak wanita ya. Jadi kita harus mengajarkan misalkan bagian-bagian mana yang boleh dipegang dan yang tidak boleh dipegang. Misalkan masih Oh. tangan masih boleh lah. Misalkan dia Sesama gandengan tangan. pergaulan mereka ya begitu maksudnya ya. pergaulan untuk pacaran juga gitu kan. Jadi kan mereka Oke. tahu batasannya nih. Misalkan kita melarang bagian payudara itu tidak boleh dipegang ya selain dirinya Oke. sendiri gitu. Jadi mereka menghargai Oh, kalau diri dirinya kita sendiri. bisa ya, Iya Dok? lah. Jadi mereka menghargai diri sendiri, mereka tahu batasannya bahwa berarti ini orang lain nggak boleh nih megang ke payudara. lalu Itu juga sejak ke usia vagina. remaja kita udah harus kasih info ke mereka ya begitu Sebenarnya ya. sih dari usia kecil ya, dari Usia berapa, Dok, kira-kira? Kira-kira 4 tahun 8 lah. tahun? Oh, 4 malah. tahun. 4 tahun kan mereka biasanya sudah TK atau Oke. malah playgroup kan. Nah, itu kan Oh. mereka sudah mulai ada sosialisasi. Benar, supaya nggak ada Sosialisasi. terjadi yang namanya pedofilia Nah, begitu ya betul, dok ya. betul. Karena sekarang banyak tuh ya Betul, betul. orang-orang yang berkedok pendidikan, Ya, padahal betul. di sana mereka tiba-tiba dipegang Betul. oleh, mohon maaf Iya. ya, tanpa mendiskreditkan Betul. pihak manapun, tetapi kadang-kadang di lingkungan sekolah betul. mereka dipegang. Iya. Dan itu udah semenjak anak-anak juga Betul, ya dok semenjak ya. anak-anak. Jadi 4 walaupun- tahun, 5 tahun kita Iya. udah kasih tahu ya. Jadi kita kasih tahu bagian mana yang boleh dipegang sama misalkan ibunya. Kalau ibunya masih oke lah untuk bagian Oke. payudara, lalu juga untuk bagian kewanitaannya, vaginanya. Jangan sembarang Ya, ya, misalkan dia dipegang sama cebokin, orang. misalkan dia dicebokin juga harus sama misalkan ibunya. Bapaknya pun juga harus dikasih tahu ini nggak boleh. Meskipun saya juga ke anak cewek saya juga nggak Kasih boleh tahu. saya cebok. Makanya kalau misalkan mau cebokin itu biasanya ke ibunya. Jadi mereka udah ngerti. Oh berarti ini kalau untuk cowok nggak boleh nih megang payudara, Betul. megang vagina. Jadi mereka tahu. Dan yang paling gampang lagi misalkan cium deh gitu kan. Biasanya kalau orang tua sering cium anak. Nah, Unyu betul. gitu ya biasa kita Iya. kan. Nah kalau untuk yang cowok, misalnya bapak ke anak cewek, itu jangan dibiasakan cium ke bibirnya. Mereka juga harus tahu nih,
Artinya untuk kalau cium bibir itu mungkin kalau sama ibunya masih oke. Ya. Tapi kalau sama bapak mereka dikasih tahu ini nggak boleh. Jadi makanya mereka tahu kan, oh berarti kalau sama cowok itu berarti ini nggak boleh nih. Kecuali misalkan nanti kalau udah nikah gitu kan. Lihat bapak ibunya kalau misalkan lagi cium gitu sih nggak masalah kan. Tapi untuk ke anak nggak boleh tuh. Nah kebalikannya juga gitu. Untuk anak cowok juga gitu. Kalau misalkan sama ibunya ya cium ya di pipi atau di jidatnya gitu ya. Untuk yang bibirnya Jangan itu tiba-tiba jangan. cium di leher ya, gila kali. Ya tiba-tiba nih orang kok udah Waduh. ngecipok di leher ya Iya. kan. Itu Iya juga kan? makanya Ya jangan kayak gitu ya Dok ya. Iya. Iya. Nih catatan penting Iya. buat para orang tua ya. Ingat, bimbingan Iya. orang tua penting ya. Betul sekali. Harus benar-benar ternyata itu saya baru tahu dokternya Iya. anak-anak sejak usia 5 tahun ketika Iya. mereka ini ibaratnya udah ketemu dengan masyarakat Sosialisasi, ya, awam, betul. udah langsung datang ke Iya. tempat-tempat umum, itu Iya. harus kita edukasi ya Iya, Dok ya. betul. Jangan sampai mereka lagi beli es krim tiba-tiba dicipok atau misalnya apa tiba-tiba dipegang, iya kan? Dan mereka ini nggak tahu kan, nanti makanya bener. bahaya. Kalau mereka udah tahu kan mereka bisa mengadu atau mereka bisa Yes, lapor kan. Nah itu yes. makanya karena pentingnya sejak dini itu seperti itu. Nah, oke. Sekarang itu adalah yang ketika kita dari orang tua ke anak. Sekarang kalau misalnya kebalikannya Dok, Iya. anak-anak tiba-tiba nanya tentang, Pak, kok yang ini modelnya kayak gitu, yang sana kok aku laki-laki kok nggak ada payudara ya, hal-hal seperti itu ya Dok ya. Iya, iya. Nah, bagaimana anak ketika bertanya sebaliknya ke kita sebagai orang tua, iya. apa yang harus secara seperti apa tuh cara komunikasinya Dok? Iya, ya kita memang harus jelaskinnya juga secara yang jelas ya. Jadi jangan pakai perumpamaan-perumpamaan. Itu saya juga paling nggak setuju tuh kalau perumpamaan-perumpamaan. Nanti mereka juga malah bingung, malah jadi ambigu. Memiliki 2 gunung Nah, itu 2 sudah tidak gunung, bisa. terus lalu gua, segala macam. Lah, mereka kan jadi ada paling gua bingung, di ada bawah, gua, iya, makanya yang kebun mereka jadi kecil, bingung. Iya, ya kan kebun Nah, kecil. makanya. Ya jangan seperti itu lagi Iya. ya Dok. Jadi mereka Oke, malah oke. bingung. Kita emang sejual. Kalau di mana ada begitu kebun kecil, kobong kecil namanya ya. Iya, jadi Oh tidak sejelas-jelasnya bisa ya. aja. Jadi Segamblangnya. iya, misalkan payudara. Harus bilang. Kita memang kita tahu nih payudara atau dada lah yang paling gampangnya ya kalau untuk anak-anak kecil kan dada. Nah, oke. kita bilang aja dada untuk pria sama wanita itu berbeda. Kalau wanita itu bisa lebih besar. Karena misalnya paling gampang nanti kan karena untuk ada susu ASI gitu pada saat Oke. anak bayi makanya anak bayi kan, Perumpamaan gajah sudah tidak bisa digunakan Dok. nah, gajah juga Oh, jangan oke. gitu. Memang Baik. langsung aja itu namanya ya kalau misalkan Gajah anak-anak sama biasanya- terenggiling udah nggak bisa Dok. Iya, Yang jangan. gajah yang gede, yang terenggiling agak kecil. Jadi Yang nggak langsung bisa aja, lagi. Oke. langsung Ya. aja ke misalkan ke penis atau misalkan paling gampang ke Oh, langsung bilang ya langsung secara bilang aja. secara seperti itu ya. Langsung aja bilang penis atau misalkan yang paling biasanya kan awamnya misalkan ya. Nggak apa-apa Dok. Nggak apa-apa ya, kalau Hari kita- ini kan ya kan sensor. Iya. Nah, itu Oke, makanya kita gitu. nggak dapat subscriber Dok. Karena bilangnya seperti ini. It's okay ya guys. Hari ini Iya. pokoknya kita ngomongin tentang sexual Karena ini kan untuk education edukasi, ya, ya, edukasi seksual ya. Meskipun kita mungkin akan dilihat oleh orang kita ngomong jorok dalam tanda kutip ya, that's why Enggak. orang Indo ya. Tapi kalau nontonnya nggak jorok Iya. tapi ngomongnya jorok, gimana sih? Lanjut. Lanjut. Kan kalau Monggo. dari awal kan kita kan ngomonginnya kan benar-benar edukasi kan. Betul. Mungkin yang lihat Betul. sepotong-sepotong aja itu yang Yes, menganggapkan kita lagi yes. ngomongin jorok gitu. Nah, itu Gimana makanya tadi terus kita berhenti di tit Nah, tadi ya? itu. Nah, itu makanya. lanjut Dok. Ya itu harus tetap dijelaskan misalkan dada tadi bagian dada dan ini juga nggak boleh dipegang sama lawan jenis. Jadi mereka pun juga ngerti gitu ya. Lalu juga untuk ya tadi ya untuk misalkan penis atau vagina segala macam itu tidak boleh juga dipegang atau dimasukkan dengan barang-barang atau apa gitu. Jadi mereka juga udah mulai tahu dirinya sendiri gitu dan juga Ya. nanti efeknya apa aja kita juga jelasin. Misalkan efeknya kalau misalkan contoh lah misalkan vaginanya dimasukin apa nanti bisa terkena infeksi, penyakit, terus juga keluar cairan nanti putih, bukan warnanya merah lagi. Kalau merah kan menstruasi segala macam harus secara detail. Betul. Gitu, jadi Jangan harus sampai anak shock ketika pertama kali Iya, menstruasi karena betul. aku tuh pernah dengar sebuah cerita Dok, ya. Sampai ada seorang anak wanita yang pertama kali mensnya dia kayak shock gitu, shock berat Dok. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang keluar, kemudian berdarah dan diolok-olok sama teman-temannya. Nah, iya. Kenapa? Karena di teman-temannya ngelihat sesuatu yang aneh terjadi, Iya, ya kan? Dan hal seperti itu kalau kita udah dapat edukasi, tentunya anak-anak nggak akan tiba-tiba shock seperti Iya, itu ya. Dan betul. ini terbayang-bayang loh Dok. Iya, betul. Itu kebetulan temen deket saya ya, dan dia sampai usia dewasa saat ini jadi orang-orang jadi
mengganggu PD-nya dia. Ya, jadi trauma dia. Betul, Makanya, jadi trauma ya. Sejauh itu ya dok ya? Sejauh itu. Dan juga ini juga saya punya ada cerita ya. Dulu waktu saya masih praktek di daerah. Ya. Ini kan kalau di daerah kan ya masih wajar lah untuk anak usia menikah dini ya. Kalau nggak salah tuh anak SMP lah. SMP umur. Udah kewong dok. Udah menikah. Oh iya. Waktu itu kan Ya lagi. Tuhan, kasihan waktu ya. itu ceritanya kan kita Jangan-jangan ditukar beras sama bapaknya ya. Tuhan, Iya. hentikan itu terjadi di bumi Indonesia ini ya guys. Kalian yang lagi nonton. Gila Iya, saya lu juga anak sebenarnya- perempuan lu Iya. ditukar beras, giling. Sebenarnya juga saya juga kurang setuju sih kalau untuk Iya, yang pernikahan jangan, dini itu 14 apalagi masih anak tahun. SMP ya 15 tahun 14 tahun Belum itu udah nikah. mateng ya dok Betul. ya. Dan itu Buah masalahnya kali ah. dan masalahnya waktu itu lagi KB lagi nih Mr. Jerry. Jadi masalahnya KB, maksudnya KB kan kita kan menahan untuk supaya anak jangan terlalu banyak anak gitu ya. Apalagi dia masih usia masih kecil. Jadi waktu itu kita penyuluhan KB ceritanya gitu. Nah, itu juga kita harus juga jelasinnya juga harus benar-benar secara tepat ya. Jadi ceritanya lucu begini. Jadi saya ibaratkan waktu itu kan ada KB-nya kondom. Oke. Nah, saya menjelaskan lah ke si yang prianya, termasuk yang sewanitanya juga. Jadi nanti Ini pasutri atau ini pasutri, Oke, pasutri. Makanya untuk supaya mencegah jangan punya banyak anak kan harus kita Menggunakan kondom, candy. ya, Oke. kondomnya. Mereka kan Kondom, juga- ya, candy aku bilangnya biar kita nggak di blur sama ya. YouTube ya kan. Untuk di daerah kan masih jarang lah untuk Plastik ya. Apakah mereka menggunakan plastik jajanan pasar? Tidak ya dok. Bukan masalah plastiknya justru. Jadi lucunya begini, saya contohinnya ke jempol. Oke. Ya nanti dimasukin ya di penis. Ini di penisnya. Udah saya contohin di penisnya, tapi kan ya gak mungkin lah. Masa saya masukin di penis saya kan? Jadi saya masukin di jempol. Kan biasa kita ada bahan alat peraga Nah, tuh dong. kan di ya daerah kan? nggak ada alat peraga. Oh, iya. Jadi saya pasang Panggil jempol aja saya. siapa yang mau jadi alat peraga. Jadi sudah saya masukin jempol saya kan. Udah ceritanya udah selesai. Oke, oh ya dok, oke udah tahu ya, ya. Oh jadinya jangan-jangan dipakai di jempol di rumah. Nggak tahu ya berapa bulan kemudian, dok, kok istri saya masih hamil ini saya udah Hamidun pakai kondom. lagi. Makanya saya bilang lah, emang pakai kondomnya gimana? Lah sesuai perintah dokter saya masukin kondomnya di jempol. Ya kan. Ya udah makanya kan itu maksudnya artinya kan Hamil lagi dong. iya, makanya kan artinya pendidikan yang sesuai dasar. dengan intelektualnya. Makanya saya paling saya juga Mohon nggak maaf itu menyarankan di juga. daerah mana dok? Adalah jangan lah nanti. Oh iya. Soalnya kita jadi penasaran ya guys, ya di daerah mana? Iya. Jangan-jangan di Manado iya kan? Atau di mana tempat Anda berada saat ini? Wah, ternyata Gitu. itu tingkat edukasi yang Iya. harus benar-benar kita harus cari tahu juga ya, Betul. Dok ya. Makanya kan berarti edukasinya juga kurang sekali ya. Padahal juga saya sudah jelaskan, bahkan dia penis pun juga nggak tahu. Dia sangkanya penis ya, saya contohin jempol, ya jempol itu sangkanya penisnya dia. Gitu. Nah, makanya kan edukasi memang penting ya. Makanya itu tadi. Betul, Sangat betul, penting betul. sekali. Mungkin gitu. penis di bahasa daerah itu adalah jempol. Mungkin Dok. juga, tapi kayaknya enggak sih iya, kalau iya, menurut saya iya. Sehingga ketika bisa jadi Iya, kan bisa jadi. kita ngomong penis dan lain sebagainya ternyata jempol. Nah, Dok, kalau tadi kita udah membahas tentang bagaimana keadaan seksual ya Iya. atau reproduksi dari seorang pria dan wanita ya, anak remaja laki-laki, Iya. anak remaja perempuan. Nah, sekarang menginjak ke arah masing-masing nih ya, perempuan dan wanita. Apa sih yang perlu harus diperhatikan bagi seorang yang sudah beranjak dewasa? Iya. Atau saat ini kalau ada audiens kita yang Iya. sedang remaja ya, yang perempuan ataupun wanita, hal-hal apa sih yang harus mereka perhatikan? Selain tadi kalau yang ada bimbingan dari orang tua ya. Nah, ini untuk tanggung jawab diri saya sendiri nih. Iya. Apa sih untuk seorang remaja pria apa? Untuk remaja wanita apa? Kalau untuk remaja wanita ya memang sebenarnya sih ya ini kan memang kalau misalkan di ajaran agama ya memang harusnya kan itu tidak boleh ya seks sebelum nikah gitu ya. Apalagi kalau wanita itu kan resikonya paling tinggi terjadi kehamilannya itu ya nanti ya. Malah makin repot juga harus membesarkan anak, segala macamnya. Nah yang kalau misalkan pada wanita itu ya memang kita harus benar-benar tahu kondisinya nih. Kondisinya nanti kalau misalkan kita misalkan bergonta-ganti pasangan tuh seperti apa ya, penyakit-penyakit menular seksual itu seperti apa saja gitu. Jadi memang kita harus mengerti resikonya kalau misalkan masih mau berhubungan seks sebelum nikah gitu. Jadi makanya benar-benar harus dipikirkan secara matang-matang lah kalau memang untuk mau melakukannya gitu. Tapi kalaupun memang ternyata Terpaksa dan sudah terjadi, Dok, gimana? kalau misalkan terpaksa ya menggunakan ya langsung mau nggak mau harus menggunakan kondom, harus pengaman gitu. Itu adalah last choice-nya Iya, ya. sehingga mengurangi
resiko 80% lah terjadinya penyakit menular seksual ya, termasuk HIV ya, lalu juga yang lain. Meskipun ya masih ada 20%-nya, karena 20% itu kan dari apa? Dari bisa jadi juga dari oral juga bisa. Kan itu makanya kan nggak lewat kondom. Luar biasa nah, ya, itu makanya. Zaman now ya. Atau ketika kondomnya keselimpet dikit ya kan. Betul. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin dia menggunakannya yang ukurannya salah. Atau ya sobek kan? kondomnya. Oh, bisa sobek. Kalau di tempatnya ditaruhnya Ya ampun, mainnya kayak gimana itu sampai bisa terjadi kesobekan. Bukan bisa jadi kalau misalkan kondomnya ditaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari yang nggak tepat, ya itu kan membuat si lapisannya kan karena lebar. Jadi ini melebar dia. Jadi agak ringkih kondomnya ya. Sobek. Jangan sampai itu dipakai 2 kali dong. Betul. Ya. Udah didaur ulang karena memang aktivis lingkungan biasanya ada yang lagi nonton ya kan ya, dicuci kemudian dipakai lagi ya. Nah, itu jangan dicontoh nih teman-teman semuanya ya. Lalu ada lagi malah apalagi dok? Kondomnya ketinggalan di vaginanya itu ya Allah, lagi. longgar, longgar. Makanya jangan ngaku-ngaku XL. Kalau ukurannya M ya pakai M, bener. Iya. Oh, kondom ada ukurannya kan dok kan? Ada harusnya. Iya. Ya Allah. Dan juga ini biasanya kan iya. gitu ya, ngaku-ngaku ukurannya XL, padahal Nah itulah makanya akhirnya kan jadi penyakit lagi kan. Nanti ada masa keserimpet sampai kesimpan di dalam ya kan. Mending kalau udah ada keluar dikit jadi bisa ditarik ya. Mohon maaf, saya tanya, kalau ketinggalan di dalam gimana caranya? Masa kita keluarin sendiri atau digoyangin dikit sendiri gini? Tetap harus ke dokter, harus ke dokter. Aku pikir aku banyakin gini aja terus dia akan jatuh meluruh dengan seketika. Tidak bisa dok? Tidak bisa. Oh, harus ada tindakan. Ya ampun, operasi lagi, duit lagi guys, ujung-ujungnya duit ya. Jadi makanya harus benar-benar banget tahu resikonya juga ya. Resiko nih guys ya, jadi jangan sampai udah happy, tidak hamidun ya, tapi ketinggalan kondom di dalam, kan gak lucu ya ampun. Operasi ketinggalan kondom ya ampun. Malunya itu. Siap-siap dijadiin story di TikTok dan di IG. Itulah ya. Jadi jangan macam-macam. Intinya pokoknya jangan lakukan tindakan-tindakan asusila ya dok ya. Betul. Tindakan amoralitas yang tidak bermoral. Tapi ada tapinya juga sih Mr. Jerry. Ada tapinya juga nih. Nah untuk yang pemirsa juga ada tapinya. Kita juga harus mencari pasangan ya. Kita juga harus sesuai dengan kitanya juga. Istilahnya gini, kita misalkan kita gairahnya seksnya tinggi. Nah, kalau misalkan pasangan sudah berbicara itu. Nah, kalau misalkan pasangan kita ternyata gairah loyo, lemah, di bawah, itu kan nggak cocok dong. Gitu. Nah, makanya kenapa kalau di luar negeri jadi yang tinggi harus cari yang tinggi juga gitu maksudnya. Nah, itulah makanya kenapa kalau di luar negeri ada istilahnya kan living together. Sebelum mereka menikah, karena mereka menentukan dulu. Ngetesnya kayak gimana? Cari tahu yang gua tinggi, yang sementara di Indonesia kan nggak boleh kan, harus kan kita nggak bisa tes drive. Nggak bisa tes drive. Nah, caranya gini, paling gampang itu makanya pada saat pacaran kan udah ketahuan nih, misalkan ya, ini si cowok nih misalkan pas lagi sepi gitu, dia suka nyosor-nyosor. Nah, berarti kan dia gairah seksnya tinggi gitu. Jadi kita udah mengetahui nih. Kalau misalkan dia ini lagi pacaran nih, terus dia di tempat sepi juga, si cowoknya diem aja. Kalau kayak gitu, aku putusin. Si cowoknya juga diem aja kan, berarti kan lah ini bener-bener dia suka nggak nih sebenarnya, dia punya gairah seksnya nggak? Nah itu kan kita bisa mengatur sebenarnya gitu. Jadi memang harus sesuai ya, cari yang sesuai. Hai. Ya. Itu nggak, kalau bisa, kalau dalam dunia listrik nih dok, hai ketemu hai bisa kebakaran. Sama juga ya dengan dunia seksual ya. Iya, tapi kalau enggak kan lo ketemu lo ya Allah, cuma ngeliatin ya. Lama-lama kita berdoa yuk sama-sama, kasihan banget. Atau kalau misalkan yang high ketemu low, kasihan yang high-nya. Nggak bisa. Nah itulah makanya kenapa tersiksa yang low-nya. Ya lecet. Kenapa makanya banyak perselingkuhan kan jadinya, karena kita yang ketemu low. Nah gitu, makanya jangan sampai gitu. Makanya itu memang penting juga untuk mengetahui gairah seksual itu ya. Taunya pada saat pacaran lah, pasti nggak mungkin lah kalau misalkan lagi sepi. Artinya kita tidak langsung test drive ya dok ya. Jangan lah, kalau di sini kan di Indonesia nggak boleh ya. Saling mengenal ya, mengetahui ya, jangan. Kalau di Indonesia tidak boleh. Tidak boleh. Artinya gini dok, kalau kita lagi pacaran mengetahui sampai ke dalam-dalamnya mungkin ya. Betul. Artinya rekening itu yang paling pasti ya. Tetap harus cari tahu rekeningnya tinggi atau enggak. Jangan cuma lu cari tahu tentang seksnya tinggi atau low, iya kan dok ya. Nggak ada uangnya
gunanya ya, Pak. Iya, nggak ada gunanya. Nggak ada Tinggi gunanya. tapi nggak ada duitnya ya kan. Iya. Nah, jadi dok, kembali lagi ke topik kita hari ini ya tentang organ reproduksi dan lain-lain. Aku Ya. mau bertanya ke dokter ya, banyak terutama remaja, Ya. wanita Indonesia ya, yang punya problem kesehatan yang mungkin tidak mau itu terekspos. Iya. Contohnya banyak anak-anak remaja wanita yang sebenarnya udah keputihan Iya, betul. atau mohon maaf nih misfinya berbau, Iya, ya iya, kan? iya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, Iya. atau itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan penyakit, Iya, betul. ya kan? Di garis bawah ini dok ya, itu bukan penyakit. Nah, apakah pandangan dari remaja Indonesia ini benar atau tidak dok? Iya, makanya memang banyak persepsinya seperti itu ya untuk orang Indonesia. Jadi makanya itu juga menjadi masalah juga tuh untuk ya kita juga ya untuk supaya persepsinya itu dirubah gitu. Artinya apa? Artinya jangan persepsinya lagi misalkan malah dia tambah minder. Justru semakin dia malah tambah minder kan jadi akhirnya masalahnya itu tidak terselesaikan. Ya. Yang nanti berakibatnya malah tambah parah nih keputihannya, lalu juga nanti ya itu kan berbau segala macam, gejala-gejalanya makin parah dan nanti begitu berobat ternyata udah parah. Itu makanya jangan sampai, jadi mendingan ada komunikasi juga sih, makanya itu pentingnya komunikasi ya untuk orang tua ataupun misalkan suami istri ya. Suami istri pentingnya komunikasi itu. Jadi kalau misalkan memang ada masalah ya segera dikomunikasikan gitu, termasuk ya keputihan lah segera diperiksakan. Dikomunikasikan kemana dok? Kalau mohon maaf kita bisa tahu. Ya, kalau misalkan anak ya langsung ke ibunya. Apakah saya bukan story hari ini agak-agak bau, hari ini agak-agak kering, atau gimana dok? Ya jangan, maksudnya kalau untuk Jangan ya. anak ya ke Iya, ibunya iya, gitu. aku Untuk anak kalau misalkan anak wanita ya ke ibunya langsung. Oh langsung curhat. Langsung tanya, ini curhat. kenapa nih? Jangan apakah cuma gitu? curhat kalau mau minta dibeliin handphone baru, iya. ya kan? Ternyata hal seperti ini harus Iya. dibiasakan, harus kita curhatkan ke orang yang Dibiasakan. tepat, Betul, begitu ya dok ya? betul. Jadi jangan sampai nanti malah berlarut-larut ya gitu. Ya kalau untuk istri ya ke suaminya gitu. Dan juga sebaliknya ya, jangan sampai juga suami kadang-kadang juga masa tetangga. minder malah ke istri cerita. orang lain. Iya. Iya, Ke istri orang biasanya lain. kayak gitu ya Waduh, kan, ke jangan kandang sampai ya. lain. Iya. Siapa tahu di sana dapat solusinya. Oke, artinya mereka menjaga miswi ini harus sejak awal. Iya. Apalagi kalau kita berbicara hari ini tentang remaja putri, Iya. ya, mereka tuh harus tahu, Iya, ya. betul. Tahu tentang menjaga kesehatan organ. Iya. Ngomong-ngomong tentang misfi dan organ kewanitaan, dan Iya. apalagi kita mau mengedukasi para remaja putri di Iya. luar sana, banyak juga orang-orang yang tidak tahu Iya. atau mungkin udah tahu tapi caranya kurang tepat. Iya, Nah, betul. dok, untuk ngebersihin misfi yang bagus, yang benar-benar celing, Iya. ibaratnya bebas dari semua yang ada di bawah ini, ya kan? Iya. Gimana dok? Mohon maaf. Ya untuk yang apa namanya alurnya ya. Jadi alurnya itu jangan dari bawah ke atas ya. Kebanyakan kan orang ini sekarang ini dokter misalkan peragakan ya. Ini tangannya misalkan ini- bukan cuci tangan ya. Ya, bukan cuci tangan ya. Ini Nanti cuci salah apa misfi. lagi ya. Hey guys, Nanti jangan salah sampai apa cuma lagi. entar jadinya Dicuci kayak tangan cerita ya. kemarin. Iya, dicuci tangannya. Iya. Kata dokter, ini modelnya gini. Oke, Nah, ini adalah jadi peragaan. peragaan ya. Jadi tangan dokter ini yang adalah kanan ini misfi. misfi. Kan kadang-kadang Oke, cebok agak ke dibuka kiri. dikit dok biar Oh, iya, mereka agak tahu. dibuka dikit, Iya, ya. ya gitu. Iya, iya. Jadi Oke. ceboknya itu jangan dari bawah ke atas. Oh, Biasanya kan gitu, orang nyebok kan dari bawah ke atas nih pada saat membersihkan misfinya. zigzag boleh nggak dok? Zigzag ya sebenarnya boleh, tapi jangan sampai dari bawah ke atas. Karena apa? Karena nanti kotoran yang dari bawah itu kan ada banyak anus segala macam, itu banyak kotorannya. Anus cuma satu dok. Maksudnya kotoran dari yang anus itu kan banyak. Iya. Tapi jangan sampai dia naik ke atas. Oh dari bawah Iya, ke dari atas- bawah. atas Oh dari ke bawah. Oke, Jadi yang bagus itu dari atas ke bawah. Nah seperti itu, dan juga membersihkannya itu tidak perlu pakai sabun, pakai misalkan diguyur. pewangi lah atau apalah gitu. Nah itu Rinso jangan. enggak ya? Jangan. Ya ampun ya, Jangan, merek ya. merek makanya jangan. Iya, iya, iya. Ya harus Maaf. pakai air aja, air yang mengalir aja gitu. Air Oh yang jadi mengalir. diginiin. Iya, air yang mengalir airnya juga harus kayak gini ya. Dari atas Berapa ke bawah berapa ya. cedokan kalau kita kan masih menggunakan ada nggak Pakai dong? gayung ya. Iya kalau kita di rumah masih Pakai maaf gayung. kita di orang kampung Iya, bener, masih bener. pakai gayung Iya. ya. Berapa kali dok? 1, 2, 3 atau berapa dok? Boleh lah, Idealnya. Iya, minimal tiga Mandi, ya. Minimal udah tiga, jadi ya. mandi sekalian mandi aja. Yang baru mau cuci
Yang baru mau cebok gua mandi sekalian. Tapi yang itu nggak dibersihin sama aja jadinya. Balik lagi ke topik awal. Iya. Oke, relax, Iya. santai. Iya, gimana Iya, dok? iya, Lanjut. makanya jadi, iya, Dokter sampai disilakan. gak berbentuk ya jarinya. Sengaja jadi biar jangan sampai dia nanti salah. Yes, saya aku yang- suka model kayak gini. Tapi lebar banget itu kalau Waduh. ngelihatnya ya. Ya udah berarti yang Lanjut, enggak. lanjut. Oh, gitu makanya jangan sampai yang dari bawah ke atas ya. Oke, pokoknya Gitu. arahnya dulu ya Arahnya dok ya. dulu, arahnya dari atas ke bawah. Justru Gila membuang ada gitu. arahnya sekalian Iya, ya. gitu dan jangan pakai sabun, pewangi atau apapun. Biasanya kalau kita agak Iya. memiring begini nggak boleh juga dok. Miring nggak apa-apa, arah airnya kan. Iya, Arah airnya, tapi yang memiring. arah pembersihan ceboknya itu yang harus ke bawah. Oke, Gitu. oke. Nah, itu harus dengan air mengalir. Iya. Sewaktu-waktu, apabila tak disangka dan dinanya, nah, apabila tidak ada air di situ, dok, Iya, iya, apakah saya harus menyediakan air aqua di situ, atau misalnya hanya dengan tisu kering aja iya. bisa nggak, dok? Tisu kering boleh, tapi itu hanya untuk situasional, bener ya tadi yang Mr. Jerry bilang. Jadi jangan sampai tisu terus-terusan gitu, karena itu. Kenapa? Apakah Karena juga- tisu itu berbahaya, dok? Iya, karena kan nanti takutnya tisu itu ada zat kimianya juga. Nanti akan Gila. menjadi iritasi kan gitu. Jadi Oke. ya jangankan tisu ya, pembalut aja juga nanti kan juga ada zat kimianya. Makanya kalau terus-terusan juga nanti bisa iritasi. Tisu aja bisa bikin iritasi Iya, ya, betul. makanya hati aku ini harus nggak bisa pakai tisu lagi bisa pakai ya. tisu. Iritasi kebanyakan, dok. Oke. Kalau laki-laki, dok, Nah, kalau apakah laki-laki cara untuk menjaga kebersihan penisnya juga sama dengan Miss V? Harus dari atas ke bawah. Nah, kalau laki-laki kan Karena kan kita agak susah nih. Gimana atas ke bawah? Apakah dimelintangin dulu gini? Ya ampun, susah gimana, dok? Mohon maaf. Nah, kalau laki-laki- Jangan sampai kita salah ya Ya. kan. Hey, Anda juga siapa tahu Anda salah, Bapak-bapak. Ya, lanjut monggo, kalau dok. laki-laki jadi dari kan dia ada lubang saluran Ini kemihnya bukan ya. jari lagi Ini bukan ya. jari lagi ya. Ini Iya. keluarkan ini. Ini bukan tadi lagi Ya, ya. ini kan ada Gila, lubangnya dokter jarinya bisa berubah jadi apa aja. Aku happy hari ini, silakan. Ya, kita harus piawai juga memainkan jari. Yes, gitu. betul. Ngilu. Lanjut, Nah, Dok. gitu. Jadi ya itu seperti ini. Kalau misalkan pada laki-laki sama kebalikan, justru jangan dari atas ke bawah. Oh. Karena kan dia malah mengumpulkan Oh, jadi di dari saluran. kepalanya Heeh, dulu. jadi dari kepalanya dulu dibuang keluar gitu. Aku merasa kan itu tadi berdosa hari ini. Kalau dari batangnya duluan, nanti kan dia akan mengumpul di sini malah justru. Jadi justru kalau dari laki-laki dari kepalanya keluar. Gitu ngebersihannya. Jadi jangan dicatat. dikumpulin ke dalam lagi. Kalau kumpulin ke dalam lagi nanti malah masuk kan kotorannya. Gitu. Jadi dari kepalanya, dari yang lubang saluran kemihnya dikeluarin gitu. Seperti arahnya gitu. Shush, Nah, gitu kalau ya. pada laki-laki boleh pakai sabun. Shush. Gitu, Mr. Ya. Jerry. Oh iya. Karena kan kalau laki-laki kan di luar ya, beda dan juga nggak ada pH segala macam. Nggak usah ya. Iya, gitu. Yes. Oke, dok. Nah, saat ini kalau kita tadi udah tahu ya tentang Iya. cara ngebersihin ya. Ternyata ini sangat penting. Tadi dokter juga menyentil tentang kalau kita ngomongin tisu, kemudian ada pembalut dan lain sebagainya. Benar itu pembalut ternyata seberpengaruh itu untuk organ reproduksi seorang wanita. Sangat-sangat berpengaruh ya. Ini juga untuk semuanya ya. Pembalut itu kan karena kan bahannya juga harus alami satu ya. Karena kan Iya. dia dipakai kan nempel ke kulit juga. Terbuat dari bahan-bahan alami apa itu, Nah, dok? bahan-bahan alami itu artinya jangan ada pewarna satu ya. Jadi harus benar-benar putihnya Gila, pembalut putih-putih. aja dikasih pewarna Iya. ya, nggak cuma kerupuk aja yang Betul, dikasih makanya pewarna. itu bahaya kan. Pewarna aja juga ada zat kimia. Nanti kalau kelamaan nanti bisa Ada bikin boraks nggak pembalut, dok? pengawet. Oh, gitu. kirain boraks itu pembalut. Oke. Ternyata Jadi pembalut awet ada nanti. pewarnanya. Iya, Oke. ada pewarnanya. Makanya jangan yang pewarna. Kalau pewarna misalkan kayak digoksin, ya klorin itu kan segala macam bahaya ya. Diputihkan begitu maksudnya, dokter ya. Jadi diputihkan itu yang harus kita hindari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pH-nya. Pembalut itu kan rata-rata kan pH-nya oke lah. Mereka bilangnya itu normal atau netral, pH-nya netral. Iya. Padahal pH netral pun juga sebenarnya tidak disarankan. Apa yang disarankan untuk Nah, pH pembalut? pH-nya harusnya yang asam sesuai dengan pH vagina gitu. Jadi kalau pH vagina asam, taruhlah pH pembalutnya netral kan, tapi dia nanti misalkan pH vagina 3, pH pembalutnya netral dihitung ke angka 7 ya. Nah, pada saat 3 tambah 7 kan jadinya 10 dibagi 5, bagi 2 jadi 5. Itu udah mulai ke arah yang basa ya. Meskipun asamnya, tapi asamnya sudah mulai bergerak ke arah basa. Ya. Nah, itu nanti merusak si pH-nya dari vagina. Apa yang terjadi ketika pH seorang wanita ini berubah dari asam ke basa?
Nah, nanti kan bakteri kan di sana bukan hanya bakteri yang jahat saja ya. Di vagina itu pun juga harus ada bakteri yang baiknya atau probiotiknya. Nah, kalau misalkan pH-nya berubah jadi ke arah basa, si bakteri-bakteri yang baiknya itu justru malah mati. Gitu. Makanya sebenarnya sabun pun juga nggak disarankan karena sabun itu biasanya pH-nya basa. Makanya nggak boleh untuk mencuci di vagina itu menggunakan sabun. Gitu. Nanti bakteri baiknya malah mati sehingga nanti memudahkan bakteri jahat untuk berkembang biak karena kan pH-nya udah mulai basah nih. Makanya kalau bakteri jahatnya banyak, itulah kenapa sering gatal, keputihan. Iya. Begitu ya. Jadi ini menjadi salah satu sumber permasalahan seorang wanita ternyata ya. Dari keputihan yang mereka alami atau aroma atau bau yang tidak sedap, bukan hanya karena efek higienitas aja yang tidak terjaga. Ternyata ada satu hal yang mungkin selama ini dikiranya sebagai sahabat wanita, ternyata itu menjadi pengaruh buruk bagi seorang wanita. Apalagi kalau bukan pembalut ya. Apalagi pembalut pakainya kan ya nggak mungkin 1-2 hari ya, bertahun-tahun gitu. Itu harus menjadi catatan penting bagi adik-adik remaja. Apalagi kalau hari ini kita audiensnya adalah remaja nih ya. Harus menjaga sejak dini. Karena pembalut itu kan dipakai pada saat mereka menstruasi pertama kan dok ya. Betul. Bahkan sampai menopause kan berapa puluh tahun. Sampai gak keluar lagi ya. Keluar lagi, Oke. Berarti ini benar-benar harus menjadi catatan penting. Nah, gimana kalau ngomongin tentang itu, pembalut apa sih atau pembalut seperti apa dok yang harus mereka dapatkan di pasaran? Oke, yang pertama ya pembalutnya harus yang bahan-bahannya tadi alami ya. Jadi putihnya itu putih alami ya. Biasanya bahannya berbahan dasar tuh kapas. Karena kan kapas itu memang udah putih. Ya, jadi tidak pakai pewarna lagi. Pewarna putih tadi yang klorin, digoksin gitu. Lalu yang berikutnya harus menggunakan itu tadi pH-nya yang harus yang asam. Ya, pH-nya asam sehingga sesuai dengan pH vagina. Gitu. Lalu juga harus mempunyai daya serap yang tinggi. Ya, daya serap yang tinggi supaya terjaga kelembabannya, kebersihannya pada saat dia menstruasi. Dan juga bahan-bahannya juga harus ada khasiat lainnya, misalkan ya dia untuk mengurangi peredaan nyeri pada saat menstruasi gitu ya, ada bahan manfaat lainnya lah. Artinya jangan hanya cuma untuk menahan darah menstruasinya aja gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi ada manfaat atau advance lain atau keuntungan lain ketika seorang remaja putri menggunakan sesuatu hal, termasuk menggunakan pembalutnya dengan baik, dengan pembalut yang tepat, at least dia tahu apa yang dia gunakan ya, karena sejak dini orang tuh harus jaga kesehatannya kan dok ya. Tidak harus misalnya udah usia dewasa atau bahkan orang udah usia dewasa akhir baru tahu tentang cara menjaga kesehatan, tetapi ternyata anak-anak remaja pun menjadi orang-orang penting yang harus tahu tentang menjaga kesehatan organnya, termasuk si organ reproduksi ini ya dok ya. Nah, ini berarti sebuah perbincangan kita yang begitu luar biasa hari ini dok ya. Meskipun dikemas secara entertainment atau secara hahihi ya, tetapi kita juga harapkan benar-benar bisa membuat satu inspirasi buat seluruh teman-teman semuanya, apalagi mereka yang sedang nonton ya dok ya. Betul. Kalau dari dokter sendiri, adakah yang ingin disampaikan hari ini? Kan kita membahas tentang pendidikan seksual remaja ya. Apa yang ingin Pak Dokter sampaikan mungkin kepada orang tua yang lagi nonton ya, ataupun kepada teman-teman anak-anak remaja yang hari ini sedang nonton? Ya, kalau untuk yang kepada orang tuanya itu memang harus segera ya, kalau misalkan memang anak menanyakan ya tentang hubungan seks atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan seks, itu jangan sampai kita malah mengalihkan. Kan biasanya gitu, orang tua kan mengalihkan malah ke yang lain atau memberikan perumpamaan. Ya jawab saja dengan secara jelas gitu. Kalaupun memang kebingungan memberikan penjelasannya, itu jangan sampai tadi ya, jangan perumpamaan gitu, memang dijelaskan saja ini organ kelamin pria ya, nanti bisa penyakit apa, nanti kalau berhubungan seks bisa menyebabkan kehamilan pada wanitanya gitu. Nah, itu memang harus dijelaskan secara tepat gitu, secara jelas, jangan pakai perumpamaan lagi. Nah, kalau untuk yang anak-anaknya itu jangan malu untuk menanyakan kepada orang tua. Kalau misalkan memang masih ada yang belum tahu nih, memang informasi banyak ya, bisa dapatkan dari mana-mana, tapi tetap orang tuanya juga harus tahu, karena biar orang tua pun juga dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat sesuai dengan pendidikan seksnya gitu. Betul. Jadi sebagai orang tua harus inisiatif, sebagai anak juga harus proaktif, tanya ke orang tua kalau misalnya kita ada terjadi sesuatu yang hal-hal yang mungkin kita anggap menjadi bingung atau nggak tahu, kita proaktif. Kalau nggak ke orang tua,
kita tanya ke siapa lagi ya Iya, kan dok betul, ya. betul. Mungkin kalau dia googling sendiri takutnya informasinya nggak Iya, tepat. betul. Apalagi banyak sekali berita hoax di luar Ya, sana. banyak sekali berita Betul. hoax gitu. Betul, makanya ya saat ini kita benar-benar harus cari tahu informasi yang tepat, termasuk dengan produk-produk kesehatan yang mereka akan gunakan, dok. Betul Ya. sekali. Sama seperti tadi produk pembalut yang teman-teman remaja ataupun siapapun Anda di luar sana yang menggunakan produk pembalut, tentunya harus menggunakan produk pembalut yang 100% kapas. Kapas, betul. Ya, kemudian pH-nya harus Ya, asam. betul. Dan mengandung bahan-bahan yang bermanfaat, Bermanfaat. ya, Ya. bermanfaat untuk kesehatan reproduksi. Betul. Apalagi kalau bukan pembalut FC Sanitary Pad dari Avail nih guys, ya buat Anda semua yang baru kenalan, yang baru tahu karena podcast kita hari ini, teman-teman pokoknya harus cari tahu lebih detail lagi tentang pembalut Avail ini, dok. Betul, Ya, mungkin betul. banyak orang di luar sana Ya. yang belum tahu tentang pembalut Avail. Yang pasti pembalut Avail ini terbuat dari 100% kapas. Ya, Sehingga sangat cocok dan alami sekali untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita, Betul dok. sekali, Ya. iya, betul. Kemudian pH-nya juga udah asam. ya. Sangat tepat sekali untuk pH organ wanita, ya. betul. Nah, kalau laki-laki nih, dok, ya, boleh nggak pakai produk Avail ini, dok? Ya, mungkin ada, karena sebenarnya kan organ pria juga harus dirawat ya, dok, Betul, ya. betul. Nah, bisa nggak sebenarnya seorang pria untuk menggunakan produk pembalut ataupun panty liner? Kita juga ada panty linernya. Bisa nggak itu, dok? Bisa ya, karena kan juga tetap aja produk, misalkan untuk organ laki-laki itu kan juga tetap harus terjaga kelembaban sama kebersihannya. Itu yang pertama. Lalu untuk kalau fungsinya pada pria ya, itu produk-produk Avail yang tadi pembalut itu dipakainya dilingkarkan di penisnya. Gitu. Nah, fungsinya apa? Dilemperkan. Nah, betul. Istilahnya dilemperkan lah gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya Jadi untuk supaya lapar ya menjaga kita ya. iya, supaya menjaga kebersihannya pasti ya, lalu juga kelembabannya pasti. Satu lagi Atau menjaga- langsung digunakan seperti ini boleh, dok? boleh, tapi Kayak misalnya kita pakai Kayak pakai pembalut pembalut pada biasa wanita, atau iya. panty liner biasa, mungkin agak kaku gitu, tiba-tiba kok jadi lemper ya, jadi tiba-tiba Boleh. di bawah ini Iya. kayak gitu. Boleh, Gimana, boleh. dok? Boleh ya. Boleh, tapi ya itu tadi. agak diatasin boleh nggak? ya agak Oke. dikatasin. Jadi fungsinya Iya, yang pertama lagi, Soalnya agak gini kita. nah betul. Hey! Iya boleh juga untuk yang supaya misalkan dipakai kayak wanita itu boleh. Manfaatnya buat apa, dok, kalau Nah, buat pria? Manfaatnya buat pria pasti yang pertama tadi juga menjaga kebersihan ya, Iya. kelembaban supaya jangan terjadi infeksi. Wangi ya. Ya. Oh Yang iya, berikutnya gila lagi, betul. ya. Ternyata bisa wangi juga ya punya betul, kita. betul. Thank you so much loh, dok. Nah, yang Apalagi berikutnya- selain wangi, biasa saya kasih parfum sih, dok. Gak perlu lagi ya berarti ya. perlu lah. Shish. Nggak perlu pakai Ya, nggak parfum perlu lah. lagi. Yes. Nah yang berikutnya nanti melancarkan aliran darahnya. Wow. Itu kan lebih penting ya. Gitu kalau misalkan aliran darahnya penting itu tadi menghindari disfungsi ereksi. Keras. Nah, kerasannya makin maksimal gitu. Jangan sampai letoy istilahnya ya, lembek Oke. gitu ya. Heeh. Wah, luar biasa ya, Dok. Kita pokoknya bakalan ngebahas lagi ini nih ya. Kayaknya kita harus buat satu konten yang ngebahas Iya. khusus untuk pria. Pria, ya. Manfaatnya Betul, buat betul. pria ya, apalagi manfaat tentang Avail FC Sanitary Iya. Pad ini untuk pria Untuk ternyata pria. luar biasa Betul, sekali. Tidak betul. hanya buat wanita, Iya. bisa digunakan buat pria ya. Tetapi balik lagi bahwa saat ini ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, seluruh yang lagi nonton acara podcast kita hari ini ya, tentunya menjaga kesehatan organ reproduksi ini menjadi satu catatan penting ya, Penting Dok ya. sekali, ya. Sangat penting, bahkan dimulai sejak usia dini Iya. atau dari mulai remaja Iya, ya. Jadi remaja putri, yuk sama-sama jaga kesehatan Iya. kalian. Pokoknya gunakan produk-produk pembalut dan panty liner yang terbaik, yaitu pembalut dari Avail yang warnanya ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Kayak gimana? Nanti searching ya. Waduh, udah sering banget kan nge-searching ya. Pokoknya dia bebas klorin ya, nggak pakai pemutih Ya, ya. betul. Tidak ada boraksnya ya. Tapi justru dia sudah tersertifikasi secara halal Nah, oleh betul. Majelis Ulama Indonesia. Dok, itu penting banget. Penting ya. sekali, iya. Apalagi buat wanita-wanita muslim di Muslim, luar ya, sana, benar. Anda harus cari tahu apa yang teman-teman pakai Ya. itu benar-benar harus ada halalnya. Dan produk pembalut ini ternyata, Dok, kita pelopor pembalut dan panty liner halal pertama di Indonesia. luar biasa, ya. Wow. Nah, dokter, terima Ya. kasih banyak mungkin sampai di Sama-sama, sini. ya, Hari Mr. ini Jerry. kita buat satu podcast yang semoga menjadi inspirasi Ya. dan juga bisa menjadi edukasi tambahan Betul. buat teman-teman di luar sana.
remaja putri, teman-teman laki-laki, Ya, betul, orang dewasa, orang tua, kakek, nenek, om, tante, semuanya ya. Ya. Seharusnya semuanya yang perlu untuk menjaga kesehatannya dia harus tahu. Ya. Ya, Betul. sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya termasuk dokter, dan jangan lupa tetap subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi terbaru dan update langsung di notifikasi kamu. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel PT Avail Elok Indonesia. Mr. Jerry dan juga Dr. Bumi Ya. signing out hari ini dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.